Baik. Kajian tafsir malam ini surat Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, engkau benar-benar menjumpai orang Yahudi adalah orang yang paling rakus terhadap kehidupan, lebih rakus lagi dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Mereka rakus, orang musyrik rakus, tapi mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Berarti ada dua yang rakus. Pertama, wala tajidannahum, mereka adalah orang yang paling rakus, wa minal ladzina asyraku, juga orang-orang musyrik. Tapi Yahudi lebih rakus daripada musyrik terhadap dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasadah. Sampai-sampai seseorang di antara mereka, Yahudi dan musyrik, berkeinginan seandainya usia panjang 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Tetapi usia dipanjangkan 1000 tahun pun tidak akan menjauhkannya dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka perbuat. Maha melihat dalam ayat ini artinya adalah Maha mengetahui. Jadi basir di sini bukan basar, tetapi basir dalam ayat ini adalah basirah. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang rakus. Wala tajidannahum ahrasan nas. Engkau pasti menjumpai mereka orang yang paling rakus. Dan rakus itu bukan sesuatu yang lahiriah. Karena rakus itu tersembunyi sekali dalam hati manusia. Dalam pembicaraan tentang rakus, kemudian ditutup dengan basir. Allah Maha melihat. Maka melihat yang dimaksud adalah basirah. Karena basirah artinya Allah Maha melihat dengan hati seseorang. Melihat hati maksudnya mengetahui. Betul dalam ayat dikatakan basirum bima ya'malun, tapi ya'malun yang dimaksud antara lain adalah keserakahan mereka terhadap dunia, itu tentu ya'malun termasuk dari amal. Dan tentu itu akan berimplikasi. Kalau hati sudah rakus, implikasinya kemana-mana. Baiklah jemaah sekalian, jadi itulah terjemahan ayat 96. Pelajaran-pelajaran dalam ayat yang mulia. Ayat ini menegaskan wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat. Kalian menjumpai orang-orang Yahudi, orang yang paling rakus terhadap hidup. Hampir semua ulama menyebutkan hum, domir, mereka, yang dimaksud adalah Yahudi. Engkau menjumpai mereka orang yang paling rakus. Siapa mereka? Hampir semua ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena pembicaraan sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Namun demikian ada penafsiran, saya tidak bisa menghakiminya lemah apalagi salah, datang dari Imam Hasanul Basri. Beliau mengatakan mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Sehingga kalau kita ikuti penafsiran Imam Hasanul Basri, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat, kalian akan menjumpai orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan. Namun penafsiran ini sekali lagi sulit untuk kita hakimi salah atau dhaif, tetapi mengacu kepada ayat 95 yang dimaksud dengan mereka lebih tepat adalah orang-orang Yahudi. Wa minal ladzina asyraku,
Di tingkat kedua orang paling rakus kata Allah adalah orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik yang dimaksud dalam ayat ini? Ada 3 pendapat di kalangan ulama tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, musyrik yang dimaksudkan adalah orang-orang Majusi. Kenapa? Berdasarkan ayat sesudahnya. Karena ayat sesudahnya berbunyi, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka berangan-angan sekiranya hidup 1000 tahun. Orang-orang Majusi, salam pertemuan mereka adalah Aish al-Fasana. Semoga kamu hidup 1000 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita ketemu, ucapan salamnya adalah Assalamualaikum. Adapun orang-orang Majusi dalam pertemuan terkhusus di hari-hari perayaan, secara khusus, kalau mereka bersalaman, ucapan salamnya adalah semoga panjang usia 1000 tahun. Karena itulah salam yang menjadi kebiasaan orang Majusi, semoga kamu hidup 1000 tahun, maka musyrik yang dimaksudkan dalam ayat ini kata Ibnu Abbas adalah musyrik Majusi. Karena sesudahnya Allah berfirman, mereka ingin hidup 1000 tahun. Musyrik ingin 1000 tahun, musyrik mana tuh? Kata Ibnu Abbas itu adalah orang-orang Majusi. Sebagian ulama mengatakan musyrik yang dimaksudkan adalah musyrik Arab. Karena Al-Quran ini turun di tengah-tengah orang Arab. Jadi sudah otomatis Al-Quran ini berdialog dengan siapa yang ada di hadapan Al-Quran saat itu, yaitu musyrik Arab. Kalau Majusi itu musyrik tapi di Persia, di Iran. Nah, pendapat yang ketiga lebih tepat, bahwa musyrik yang dimaksud adalah semua musyrik. Musyrik Majusi oke, musyrik Hindu iya, musyrik jahiliyah iya. Jadi musyrik bersifat umum. Jadi dengan demikian, di tingkat tertinggi paling rakus adalah Yahudi, dan di tingkat kedua paling rakus adalah orang musyrik. Kenapa orang Yahudi lebih rakus? Jamaah sekalian, orang Yahudi percaya ada akhirat, namun mereka rakus. Orang-orang musyrik tidak percaya akhirat, maka mereka rakus. Sama-sama rakus, tapi yang satu rakus karena tidak percaya akhirat, dan yang satu rakus padahal percaya akhirat. Pertanyaannya, mana yang lebih rakus? Ini musyrik rakus, Yahudi rakus. Cuman Yahudi ini percaya surga, bahkan mereka mengatakan kita ini orang surga, yang lain bukan. Kalau orang-orang musyrik memang mereka nggak percaya ada akhirat. Nah, Yahudi rakus, musyrik rakus. Rakusnya Yahudi padahal mereka yakin ke surga, namun masih rakus. Musyrik rakus karena mereka nggak berkeyakinan ada surga. Jadi dengan demikian, orang Yahudi lebih rakus dari 2 aspek. Pertama, secara ideologis, secara keyakinan kalian ini rakus sekali. Kalian mengatakan hanya kalian masuk surga. Kenapa masih rakus dunia? Ini nomor 1. Yang kedua, dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, Yahudi ini sangat rakus dengan kehidupan. Baik jemaah sekalian, bagaimana rakus mereka terhadap kehidupan? Allah jelaskan ayat berikutnya. Lau yu'ammaru ahaduhum yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Rakus Yahudi dan musyrik dibuktikan bahwa mereka ingin hidup 1000 tahun. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengacu kepada ayat ini, beliau mengatakan makruh hukumnya
mengucapkan kepada orang lain semoga panjang umur. Itu makruh. Karena pada dasarnya panjang umur itu adalah orang-orang rakus. Sesuai dengan ayat. Kalau Anda ingin lepas dari hukum makruh itu, kalau begitu berikan penggandengan. Semoga panjang umur tapi kesolehannya juga bertambah. Nah, itu baru. Itu silakan itu. Tapi kalau tidak dihubungkan dengan amal saleh, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, itu makruh semua itu. Itu syiar orang-orang serakah. Jemaah sekalian yang saya hormati, karena ayat ini mengecam rakus, berarti ayat ini memotivasi lawan dari rakus. Apa itu? Zuhud. Lawan dari rakus adalah zuhud. Dan subhanallah jemaah sekalian yang saya hormati, semua kebaikan dan akhlak-akhlak baik adalah bibit yang dimiliki semua orang. Anda dan saya, bibit-bibit kebaikan itu kita miliki semuanya. Masalahnya kita kadang tidak punya lahan. Karena lahan bibit-bibit kebaikan ini, lahannya adalah hati yang bersih. Maksud saya begini, kalau Anda melihat seorang anak yang berbakti kepada orang tua karena hatinya penuh dengan kelembutan. Kalau Anda melihat seseorang yang amanah memegang uang karena hatinya bersih dari syirik, hatinya bersih dari serakah. Kalau Anda melihat seorang anak muda yang jauh dari zina karena hatinya bersih dari syahwat. Amanah itu kita tahu. Jauh dari zina itu kita tahu. Bibit-bibit kebaikan ini kita punya, kita tahu, sayangnya lahannya nggak ada. Yaitu hati kotor. Sekiranya hati kita bersih, bibit-bibit kebaikan ini akan tumbuh seperti yang saya misalkan tadi. Kenapa ada orang yang menghindari zina? Karena hatinya bersih dari syahwat. Kenapa ada pemegang uang yang sangat amanah? Karena hatinya bersih dari serakah. Kenapa ada orang yang pemaaf? Karena hatinya bersih dari dendam. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, semua bibit kebaikan kita tahu. Sayangnya kita sering tidak memiliki lahan. Karena lahan bibit kebaikan itu kotor. Kembali kepada ayat, Yahudi Nasrani disebabkan karena hati yang bernajis, hati yang kotor dengan serakah, maka lihatlah bagaimana tindakan mereka keluar. Mereka gampang membunuh, mereka gampang melakukan manipulasi. Siapa pelaku riba nomor 1 di dunia dari dahulu? Yahudi orangnya. Siapa orang yang paling jahat dalam urusan keuangan? Yahudi orangnya. Kenapa demikian? Kejahatan-kejahatan keuangan ini berpangkal dari hati yang penuh dengan serakah. Jadi kalau Anda melihat kejahatan-kejahatan yang bersifat lahiriah, percayalah, di balik kejahatan lahiriah itu ada hati yang sangat kotor. Masuk waktu? Belum? Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, orang yang paling rakus dengan tadi lawan dari rakus tadi apa? Zuhud. Lawan dari rakus adalah zuhud. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, apa itu zuhud? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan zuhud itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Itulah zuhud. Zuhud itu saat kalian tidak gelisah dengan yang tidak ada, tidak pula gembira dengan yang ada. Gimana tuh? Anda punya tidak gembira, Anda tidak punya pun tidak gelisah. Itulah zuhud kata Imam Ahmad. Begini, kalau besok selesai zikir pagi, tiba-tiba ada seorang kawan datang. Ini ada kiriman buat Anda. Tas kecil. Begitu Anda lihat ternyata kunci mobil BMW. BMW-nya parkir di depan. Begitu Anda lihat STNK atas nama Anda. Gimana tuh? Gembira enggak tuh? Kalau Abu Bakar Anda kasihkan BMW enggak bakal gembira dia. Radhiyallahu anhu. Karena zuhud itu kata Imam Ahmad adalah ayat 23 dalam surat Al-Hadid tersebut. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itulah zuhud, bahwa kalian tidak gelisah dengan tidak ada, kalian pun tidak gembira dengan ada. Ada uang. Coba lihat berapa lagi tabungan. Oh, tabungan 5 miliar lagi. Senang dia. Ah, ini bukan orang zuhud tuh. Coba lihat tabungan berapa lagi. Buka-buka dulu M-Banking. Buka M-Banking. Aduh, tinggal 5.000 perak. Gelisah dia. Ah, ini bukan orang zuhud. Apa maksud Imam Ahmad jamaah sekalian? Maksud Imam Ahmad, zuhud itu ketika uang tidak ada di hati Anda. Tapi ada di ATM, ada di tabungan. Tidak di hati disimpan. Sehingga adanya uang, hati nggak gembira, tidak adanya uang, hati nggak gelisah. Kenapa? Karena orang-orang zuhud tidak nyimpan uang dalam berangkas hati. Mereka nyimpan uang di luar, bukan di hati nyimpan uang. Ini bentar-bentar M-Banking berapa ya? Ya hampir rumah setengahnya M-Banking lagi dilihat. Padahal Anda tahu jemaah sekalian, keseringan cek M-Banking Anda, uang Anda hilang berkah. Betul nggak? Betul nggak tuh? Bukan betul lagi, itu sabda Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat dalam Riyadhus Shalihin. Ini saya kasih Anda tips supaya uang Anda nggak pernah habis. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau meninggalkan beberapa liter gandum. Sudah? Berlalu seminggu kok kayaknya nggak kurang. Berlalu 2 minggu kayaknya nggak kurang. Aisyah radhiyallahu anha heran, ini kok nggak ada kurang-kurangnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, fakiltuhu fafaniya. Karena penasaran aku pun menimbangnya. Beberapa hari kemudian habis. Ulama-ulama kita mengatakan harta, uang atau makanan itu kalau selalu dihitung-hitung berkahnya hilang dan itu akan cepat habis. Jadi kalau mau uang tak habis-habis jangan dihitung-hitung. Dapat tumpuk, enggak usah dihitung-hitung. Asal numpuknya yang benar, nanti dimakan tikus. Jadi ini tips ya, tips. Anda punya uang enggak usah dihitung-hitung, M-Banking biarin aja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah mengecam rakus berarti Allah ingin lawan dari rakus, yaitu zuhud. Zuhud itu bukan harta miskin, karena Nabi Sulaiman kaya raya. Zuhud itu bukan Anda melarat, Abu Bakar seorang yang kaya, Utsman seorang yang kaya. Zuhud itu hanya dunia tidak disimpan di hati. Karena dunia tidak disimpan di hati, maka banyak dunia hati itu nggak gembira, berkurang dunia hati itu nggak gelisah. Orang-orang yang bahagianya dengan uang, maka berkurangnya uang dia akan menderita. Sementara uang Anda pasti akan berkurang. Jangan jadikan kebahagiaan Anda sesuatu yang fluktuatif. Pastikan bahagia Anda adalah
bukan uang, bukan harta, tapi bahagia Anda adalah ibadah. Kalau bahagia Anda ibadah, kapan waktu pun Anda nggak pernah kehilangan bahagia itu. Iya, kita ajan dulu deh. Terkait ayat 96 ini, ada satu kesimpulan bagus dari Syekh Sa'di. Beliau berkata, begitu rakusnya orang-orang Yahudi dan orang musyrik, sampai-sampai mereka menginginkan yang mustahil. Hidup 1000 tahun, mustahil atau kenyataan? Mustahil. Tapi meski hidup 1000 tahun itu sesuatu yang mustahil, benar-benar sangat diinginkan oleh orang Yahudi dan orang musyrik. Maka Syekh Sa'di mengatakan, begitu besar rakus dalam hati mereka sampai mereka menginginkan yang mustahil. Hari-hari kalau Anda sampai menginginkan yang mustahil, itu ternyata tanda-tanda rakus juga. Kamu mau nikah? Iya. Sama siapa? Anak tetangga aja. Itu tidak rakus itu. Tapi kalau saya tanya, kamu mau nikah? Iya, saya mau nikah Pak Ustaz. Dengan siapa? Pengennya sih dari anak keluarga kerajaan Inggris. Itu mustahil gak tuh? 99% mustahil. Pertama, Anda nggak bisa bahasa Inggris. Nah, yang kedua, jalan ke Inggris pun tak ada. Kedua, pekerjaan juga gajinya nggak seberapa. Jadi ini ciri-ciri orang rakus itu selalu mengangan-angankan yang mustahil. Pengennya kamu apa? Saya pengen kendaraan. Itu belum rakus itu. Kendaraan apa? Jet pribadi deh. Biar lebih gampangan pulang ke luar kota. Pekerjaan apa? Pedagang keliling. Jadi kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, begitu besarnya rakus di hati orang musyrik dan orang-orang Yahudi, sampai-sampai mereka mengangan-angankan yang mustahil. Coba sekalian periksa angan-angan Anda sesekali ya. Ini angan-angan mustahil enggak? Imam Hannad rahimahullah ditanya, apa sebetulnya hakikat dari zuhud? Imam Hannad mengatakan zuhud itu, Imam Sufyan ats-Tsauri maksud saya. Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan zuhud itu qasrul amal. Zuhud itu pendek angan-angan. Ah, kamu investasi dulu di sana bangsa 5 triliun. Enggak, ntar malam mungkin saya udah mau meninggal. Ah, itu qasrul amal, itu zuhud itu. Ada proyek bagus. Nilai investasinya cuma 2 miliar. Ah, enggak usah deh. Jangan-jangan besok pagi saya udah pergi. Nah, itu qasrul amal itu. Ya. Mungkin contoh ini Anda nggak berkenan gitu ya. Soal investasi kan kita juga suka investasi. Tapi maksud saya jamaah sekalian, jangan lupa mati di depan mata. Itu aja sebetulnya. Karena kita berinvestasi bukan untuk kita aja. Saya investasi kalau buat saya tidak perlu. Tapi saya investasi ini karena saya ingin membackup dakwah. Karena saya ingin membangun rumah Quran. Karena saya ingin sedekah lebih banyak. Ya investasi seperti itu silakan aja. Subhanallah. Tadi pagi, tadi jalan ke sini, jalan mandi, saya dengarkan ceramah Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini. Hafizahullah ta'ala. Imam Hasanul Basri atau Fudail bin Iyad, keduanya ditanya tentang zuhud. Ya, keduanya mengatakan zuhud itu artinya lepaskan tanganmu dari apapun yang tidak ada hubungannya dengan surga. Ini berhubungan dengan surga enggak? Kalau berhubungan, gerakkan tangan. Tapi kalau kira-kira ini enggak ada hubungannya dengan surga, lepaskan tangan. Itulah zuhud.
Baik jamaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Enggak ada pertanyaan bukan? Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.